Saya percaya pagi hari ini kita yang datang semuanya rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Yang rindu memberikan pujian yang penyembahan yang terbaik bagi Tuhan, boleh lambaikan tangan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan angkat pujian ini. Haleluya. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji
bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, untuk segala pertolongan, penyertaan, kasih setiamu Tuhan, yang boleh kami alami sepanjang minggu yang telah berlalu. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain kami bawa puji-pujian penyembahan kami, bukan hanya lewat mulut kami, tapi juga melewat hidup kami. Hidup yang memuliakan nama Tuhan, hidup yang terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada hari ini, untuk kami boleh datang memuji menyembah-Mu, semuanya karena anugerah, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus angkat suara kami untuk menaikkan puji-pujian penyembahan kami, karena Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau layak yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Mari kita katakan layak dipuji, disembah. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Mari sama-sama kita katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yeay. Mari buat tepuk tangan, kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan, puji-pujian penyembahan kita. Haleluya.
untuk menaklukkan musuh kita. Dan kita akan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Amin. Mari kita katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Katakan lagi, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari umat Tuhan, sekali kita mau katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia untuk menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sekali lagi, bila Allah ada, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Mari umat Tuhan yang mengagumi Tuhan, kita mau angkat tangan kita sekali lagi. Kita mau katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja.
duduk masih Tuhan. Kita mau terus mengagumi Tuhan kita. Dan kita menjadi orang-orang yang terus terhubung dengan Tuhan. Kita mau melekat dengan Tuhan lebih lagi. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari Tuhan katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya. Mari sekali lagi angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. 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 Kaulah segalanya Tuhan, Kau yang ku perlukan. Haleluya. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Haleluya. Haleluya. Dinalabaya Shande, dinalabaya Shanda. Haleluya. Dinalabaya Shande, dinalala. Haleluya. Mari terus datang mendekat kepada Tuhan. Dia ada tengah-tengah kita saat ini. Tuhan mengendahkan tangannya atas setiap kita untuk mengurapi, memberikan kekuatan yang baru kepada setiap orang yang rindu untuk lebih lagi mengenal Tuhan, untuk lebih lagi mendekat kepada Tuhan, untuk lebih lagi melekat kepada Tuhan dan terhubung dengan Dia.
kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami menikmati kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Kami menikmati karya-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terhubung lebih lagi dengan-Mu Tuhan. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari saya undang semuanya bangkit diri lagi. Katakan haleluya. Skada takarala dapa papa. Dara takarala dapa yabo. Hindarala dapa yase. Haleluya. Mari angkat tanganmu sama-sama. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine to the side. Oh, burn like a fire. Sama-sama katakan. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the sides. Burn like a fire. Kami tahu Engkau Allah pembebas kami daripada keterikatan kami. Kami tahu Engkau adalah penyembuh. Namamu penuh kuasa, namamu penyembuh, namamu adalah hidup kami. Tuhan berbicara. Terima kasih buat penyertaan, terima kasih buat penyertaan, terima kasih buat penyelenggaraan, terima kasih buat pemulihan, terima kasih buat nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat segala sesuatunya. Karena kami tahu dan menyadari bahwa semua karena kasih anugerah, bukan karena kuat gagah, skill, knowledge, kepintaran kami. Izinkan kami dengan kerinduan, kehausan, mendengarkan sabda dan firman-Mu supaya dipersiapkan menjadi pelaku, supaya kami tidak menjadi lumpuh dalam pengetahuan kebenaran kami.
Kasih Tuhan, urapi hambamu, berkati apapun yang disiapkan, Tuhan izinkan untuk disampaikan, maka akan dipertajam dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, sambut firman-Mu yang memenuhi batin kami. Haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih. Shalom semuanya. Kasih senyum sama samping kiri kanannya. Ah, itu dia. Senyuman itu saudaraku yang kasih, selalu saya bilang saudara, senyuman itu lengkungan kecil tapi banyak meluruskan masalah. Iya kan, haleluya. Iya kan, kalau kita senyum kepada orang yang memusuhi kita, lurus masalahnya. Haleluya. Bilang sama samping kiri kanannya yang perempuan, jangan sibuk meluruskan alis mata terus bilang. Iya kan, sekali-sekali sibuklah meluruskan apa yang menjadi saudaraku yang kasih permasalahan dalam hidup kita. Tentunya dengan firman. Yang setuju katakan amin. Saya tahu etika berkhotbah Bapak Ibu yang kekasih, salah satu etika berkhotbah adalah kalau bisa sebisa mungkin orang yang diundang berkhotbah ke satu gereja tertentu mengikuti apa yang menjadi tema daripada gereja itu. Betul ya? Saudara, tema daripada gereja kita lokal di tempat ini 2024 itu saudaraku yang kekasih, kalau saya tidak salah saudara, ya, judul daripada tema kita adalah Raise the Paralyzed. Betul ya? Saudara apa? Bangkitkan yang lumpuh. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, saya mau katakan begini, yang paling menyedihkan dalam hidup ini, ya, saudara boleh nggak setuju, boleh setuju. Yang paling menyedihkan dalam hidup ini bagi saya dan istri saya, keluarga, setiap saya mau berkhotbah, saudara, khotbah ini saudaraku yang kasih telah saya sharingkan sama istri yang edit juga saudaraku yang kasih. Jadi saya pastikan ini adalah saudara hasil daripada perbincangan kami, saya dapat pewahyuan, saya impartasi dengan istri konfirmasi saudara karena dia adalah penolong, betul kan? Haleluya. Maka terciptalah saudaraku yang kasih khotbah. Nah, saudaraku yang kasih, ternyata yang paling menyedihkan dalam hidup ini bukan saudaraku yang kekasih kita lumpuh secara fisik saja, betul nggak? Setuju saudara? Tapi yang paling menyedihkan saudara, iya kan, kalau saudaraku yang kasih kita lumpuh dalam 3 area. Yaitu saudaraku yang kekasih lumpuh dalam iman, pengharapan dan kasih, betul nggak? Kenapa saudara? Alkitab berkata dari antara yang 3 ini, iman, pengharapan dan kasih, yang terbesar diantaranya adalah, nah saudaraku yang kasih, bagaimana kita membangkitkan yang lain saudaraku yang kekasih, kalau kita sendiri saudaraku yang kekasih nggak bangkit daripada kelumpuhan iman kita. Tahukah saudara, iblis saudaraku yang kekasih, strategi iblis coba melumpuhkan kita supaya kita tidak bisa bangkitkan saudara kita yang lain yang juga lumpuh sama seperti yang kita alami, betul nggak? Bagaimana yang lumpuh saudaraku yang kekasih mencoba membangkitkan yang lumpuh. Bagaimana saudaraku yang kasih yang gak bangkit-bangkit membangkitkan yang lain. Makanya Yesus memenuhi janji firman-Nya saudara. Bukan saja dia saudaraku yang kasih pride, ya kan, menjadi Tuhan yang bangkit. Bukan membuktikan dia Tuhan saja saudara. Tapi janji firman-Nya harus digenapi. Kenapa saudara? Janji firman-Nya mengatakan saudara bahwa orang mati akan bangkit. Makanya dia bangkit daripada kuburnya, betul gak? Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Nah saudara, iblis yang pertama saudaraku yang kasih coba melumpuhkan kita. Caranya bagaimana? Yang pertama saudara menempatkan kita dalam satu situasi keadaan yang nyaman. Nyaman bukan berbicara tentang saudara kecukupan, betul gak? Ada orang saudaraku yang kekasih yang kekurangan dan segala macam. Dia berkata memang saya diciptakan seperti ini, betul gak? Haleluya. Kita akan belajar. Yang kedua, iblis saudaraku yang kekasih coba apa saudaraku yang kekasih? Ya, iblis coba saudaraku yang kekasih membuat kita, ya kan, mengaburkan pengetahuan kita tentang yang kita tahu tentang kebenaran firman, yaitu Injil, Gospel. Supaya apa? Supaya center kita bukan lagi Kristus dan Injilnya, tapi saudaraku yang kasih fokus kita apa? Ke tempat yang lain. Nah, dia coba kaburkan saudara. Maka itu saudaraku yang kasih kita belajar, ya kan? Kita belajar saudaraku yang kasih dari ibadah 1 tadi, saya berikan judulnya saudara, behold, yaitu apa? Camkan, perhatikan, ketahuilah. Ibadah 2 ini saya mau berbicara tentang apa saudara? Ya kan? Long enough. Apa itu saudaraku yang kasih? Sudah terlalu lama kita biarkan kelumpuhan itu, sadar atau tidak kita pelihara, betul nggak? Dan setelah saudaraku yang kasih terlalu lama,
Sebenarnya kita akan susah bergerak dan bangkit daripada kelumpuhan itu karena apa? Kita sudah mengaminkan keadaan itu menjadi keadaan saudaraku yang kekasih yang apa saudara? Yang reguler. Ya kan? Apa reguler saudara? Yang tetap, betul nggak? Kita katakan nggak bisa lagi berubah. Nah saudara kita belajar dari satu pribadi bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang di kolam Bethesda. 1 Yohanes, saudaraku yang kasih, Yohanes 5 maksud saya. Yohanes 5 ayat 6 sampai 8. Boleh kita bangkit berdiri? Yohanes 5 ayat 6 sampai dengan 8 terjemahan baru. Sama-sama baca, hitungan ketiga kita akan baca sama-sama. Hitungan ketiga kita akan baca sama-sama. Yohanes 5 ayat 6 sampai dengan 8. 2, 3, ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya apa? Maukah engkau sembuh? Boleh sekali lagi saudara, 2, 3 ya. Maukah engkau sembuh? Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Apa saudara? Airnya ketika goncang, orang lain sudah mendahului aku dan mereka sembuh. Ada probability aku nggak sembuh, betul nggak? Ayat 8, haleluya. Kata Yesus kepadanya apa? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9, haleluya. Dikatakan apa saudara? Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Haleluya. Saya saudaraku yang kasih kenapa memberikan judul saudara, Bapak Ibu yang kekasih ya, di ibadah pertama tadi saya berikan judul saudaraku yang kasih behold, yaitu saudara ketahuilah atau saudara camkan dan perhatikanlah. Karena saudaraku yang kekasih ternyata ada begitu banyak hal yang tidak kita ketahui. Saudara maafkan saya bersaksi sedikit sama saudara, saya lagi ngambil S3 saudara, doktor di STTBI. Ada orang yang bertanya, Pak apa butuhnya? Apa Pak perlunya kamu ngambil S3 lagi? Kan sudah terlalu sibuk dengan pelayanan, betul nggak? Saya bilang gini, ternyata saya banyak yang belum tahu. Bukan mau pencapaian Pak, dengan kerendahan hati. Saya mau berkata saudara, kalau ada saudaraku yang kasih yang bilang saya mencapai saudara S3 saudara karena pencapaian, itu cemburu saudara. Saya pastikan. Nah mas saudara, saya punya saudara yang namanya accountability, betul nggak? Saya pengajar harus belajar, betul nggak? Nah, apa yang saya mau ajarkan kalau saya nggak belajar? Bagaimana saudara menceritakan kebangkitan kalau saudara tidak mau bangkit daripada keterpurukan saudara, betul nggak? Amin saudara, amin saudara. Iya kan? Ada banyak yang tidak kita ketahui. Yang kedua saya mau berkata di ibadah 2 kita ini, ada kalanya sadar atau tidak sadar kita sudah terlalu lama di satu tempat dan kita aminkan itu menjadi keadaan yang reguler, yaitu keadaan kita. Bahaya nggak? Bahaya nggak saudara? Kira-kira menurut saudara, kalau saya saudara aminkan keadaan saya dulu saudara bandar narkoba, saya masih di Pematang Siantar sekarang. Saya udah tahu saya jadi apa saudara. Karena ada orang-orang yang saya tinggalkan di sana saudara, berarti 11-12 lah saudaraku yang kasih keadaan saya seperti orang itu. Nah saudara, saya ada keputusan saudaraku yang kasih untuk apa? Bangkit daripada kelumpuhan pikiran saya, kelumpuhan mindset saya yang mengaminkan keadaan saya, keadaan orang tua karena berkaca daripada apa yang saya lihat. Dan saya lupa ada Bapa saya yang lebih besar daripada keadaan yang saya lihat. Yaitu Bapa saya sekalipun tidak terlihat tapi tertulis di dalam yang namanya skriptura, yaitu Alkitab. Janji-janjinya. Kadang-kadang kita lupa kan Pak. Pak, kami memang dari dulu sekarang sampai selama-lamanya begini Pak. Marga Purba itu memang gini Pak. Betul nggak? Kalau dia ganteng itu turunan, tanjakan jelek lagi, betul nggak? Nah kan saudara, kan kita kadang-kadang saudara mengaminkan itu. Boleh digeser papan tulisnya brother. Nah saudara coba perhatikan ayat 6. Ya ayat 6-nya. Ketika Yesus, saudara perhatikan monitornya jangan papan tulisnya saudara. Biar mereka yang mengerjakan itu bagian mereka saudara. Nanti persembahan kasihnya bagi 2 kami. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Saudara tahu nggak? Orang lumpuh ini saudara baca ayat sebelumnya nanti di rumah. 38 tahun. Cukup lama nggak saudara?
38 tahun saudaraku yang kasih mengalami kelumpuhan. Dan saudara mereka mendapatkan berita sukacita yang disebarkan, yaitu kabar sukacita Injil, good news. Akan ada penyembuhan dan pemulihan apapun sakit penyakitnya di satu kolam yang namanya kolam Bethesda. Datang ke sana orang saudaraku yang kasih. Lihat baik saudara, orang lumpuh ini kenapa bisa tiba di sana saudara? Tentu ada orang saudaraku yang kekasih yang pengen dia bangkit daripada kelumpuhannya. Saya mau bertanya saudara, ada nggak di gereja ini ditemukan orang-orang seperti itu, betul nggak? Nah nggak saudara? Dia bisa sampai ke kolam Bethesda ada orang, tapi ada persoalan Pak. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Bapak boleh berdiri, saya minta tolong Pak ke sini. Yesus berbicara kepada orang lumpuh itu. Ini cuma ilustrasi Pak ya, kalau sukses bagi dua kita persembahan kasihnya. Maukah engkau sembuh? Tanda tanya nggak itu saudara? Jawabnya mau. Lucu Pak, ayat 7-nya dikatakan begini saudaraku yang kasih. Iya kan? Yang ditanya Yesus maukah engkau sembuh saudara, harusnya jawabnya mau atau tidak, betul nggak? Jawabannya, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya goncang, sementara aku menuju kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Saudaraku yang kasih, apakah saudaraku yang kasih dapat sesuatu dari sini? Pertanyaan sama jawabannya saudara, sesuai nggak kira-kira? Nyambung nggak kira-kira? Nggak nyambung. Saya tanya, bro, rumah di mana? Saudara, dia katakan GBI RDMB. Betul nggak? Nah saudara, itu masih nyambung. Dia keluarga daripada GBI di sini. Tapi kalau saya tanya saudaraku yang kekasih, iya kan? Iya kan? Haleluya. Saya tanya sama dia, saudara jenis kelamin apa? Perempuan, dia bilang saudara. Betul nggak? Saudara nggak nyambung, betul nggak? Nah nggak saudara? Saya mau berkata ada yang nggak nyambung di sini saudara. Orang itu saudara menjelaskan sesuatu yang bukan pokok persoalan yang ditanyakan Yesus kepada dia. Haleluya. Silakan duduk hamba ya. Ayat 8 dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Bapak Ibu coba perhatikan saudara. Ya, saya bagi 3 saudaraku yang kekasih langsung yang namanya ayat ini. Perhatikan baik saudaraku yang kekasih. Sudah terlalu lama. Ya, ibadah 1 tadi saudaraku yang kekasih saya katakan behold. Saudara. Ayat saudara ibadah 2 saya katakan saudaraku yang kasih long ya enough. Gini ya tulisannya ya. Betul ya? Nah, saudara perhatikan baik. Ya, ayat 6-nya saudaraku yang kekasih, perhatikan ayat 6, ayat 7, saudara, ayat 8 saya bagi saudara, lihat baik ya. 3 ayat ini saja kita mendapatkan sesuatu. Yesus tanya kepada dia, itu membuktikan saudara ada satu sebutan yang saya katakan. Yesus mau berbicara tentang yang namanya free will, betul nggak? Kehendak bebas. Yang kedua dijawab saudaraku yang kekasih dengan yang namanya fatalisme. Saudara, haleluya. Padahal dia sedang berbicara kepada sumber anugerah, betul nggak? Betul saudara? Makanya saudaraku yang kasih lihat, waktu dia berbicara tentang fatalisme, maka fighting spiritnya nggak muncul. Apa saudara? Daya juangnya, ayat 8. Apa fatalisme saudaraku yang kekasih? Ya, menerima nasib ini apa adanya. Dia percaya saudara, memang dia sudah ditakdirkan seperti itu. Dia tidak percaya lagi ada rencana Tuhan saudaraku yang kasih kepada kehidupannya. GBI saudaraku yang kasih tidak menganut yang namanya fatalisme. Kenapa saudaraku yang kekasih? Kita bukan boneka. Waktu kita diciptakan, Bapak Ibu perhatikan saya, keselamatan saudaraku yang kasih tidak bisa ditambahkan oleh perbuatan saudara. Karena itu anugerah dan cuma-cuma. Tapi ternyata begini Bapak Ibu yang kasih, perhatikan baik. Saya mau berkata kepada saudara, ya, Alkitab itu ada 2 Pak, ya, sifatnya Alkitab. Yang pertama adalah deskriptif, ya, deskriptif. Yang kedua adalah didaktif saudaraku yang kasih. Didaktif ini ada 3 Bapak Ibu, yaitu perintah, yang kedua adalah larangan, yang ketiga saudaraku yang kasih adalah janji. Untuk keselamatan free Bu, Pak. Tapi untuk saudaraku yang kekasih, ya, menemui yang namanya janji-janjinya saudaraku yang kasih, kita harus bergerak
dengan apa saudaraku yang kasih? Mengambil keputusan free will yang diberikan Tuhan kepada kita. Tidak bisa hidup dalam fatalisme. Betul nggak? Kira-kira menurut saudara nangkap nggak sampai sini? Nangkap? Nggak ada yang bilang saudaraku yang kasih. Saya pernah berbicara sama tukang tambal ban saudara. Ya Pak, saya kan tukang tambal ban Pak. Kamu mau berubah nggak? Nggak disebut lagi tukang tambal ban. Gimana caranya Pak? Kamu tambahkan oli di tambal ban kamu. Nanti kamu dibilang orang jadi tukang oli, betul nggak? Bilang sama samping kiri kanan. Sederhana tapi nyakitkan hati, ini ilustrasi bilang. Nangkap nggak saudara? Ada orang status quo berkata, Pak kami kan tukang tambal ban satu opung. Nangkap nggak? Saya bilang sama dia, kamu tambahkan oli di sana, orang akan mengatakan kamu tambal ban plus oli. Fatalisme saudara, ya, lihat baik saudara, ya, kita tidak menganut paham yang namanya Calvinis dan saudaraku yang kekasih Armenian. GBI bukan hidup di sini. Calvinis saudara mengatakan saudara menekankan kedaulatan Tuhan, mengabaikan yang namanya kehendak bebas, kehendak manusia, kehendak bebasnya, free will. Tapi Armenian menekankan saudara kehendak bebas, saudara sampai mengabaikan yang namanya kedaulatan Tuhan. Dua-dua ini saudaraku yang kekasih tidak ada di GBI, betul nggak? Makanya GBI saudaraku yang kasih mengatakan apa? Ada keseimbangan. Yang satu bilang sekali selamat tetap selamat, betul nggak? Yang satu ini berkata enggak, keselamatan bisa hilang, betul nggak? Yang satu berkata saudaraku yang kekasih, kedaulatan Tuhan itu sudah memilih siapa orang yang akan diselamatkan. Yang satu lagi bilang enggak, betul enggak? GBI memilih di mana ada keseimbangan daripada duanya dan diputuskan GBI saudaraku yang kekasih tidak mengakui yang namanya fatalisme. Menerima nasib ini karena kita bukan boneka dijadikannya. Tetap ada saudaraku yang kasih yang namanya free will diberikan Tuhan kepada kita. Maukah engkau sembuh? Coba lihat ayat 8-nya. King James dikatakan apa? Yesus bukan berkata kepada dia mau sembuh saja, tapi apa? Will thou be made whole? Maukah engkau utuh? Udah berapa lama saudaraku yang kekasih nggak utuh keluarga kita? Masih bersama tapi komunikasinya nggak utuh lagi. Bisnis kita masih jalan saudara, sebenarnya nggak utuh. Rencana Tuhan saudaraku yang kasih bukan begitu-begitu aja warungmu, betul nggak? Karena apa? Kamu saudara menganut paham fatalisme, betul kan? Kamu lupa saudara, kasih anugerahnya saudara, iya kan? Kasih anugerahnya tidak terbatas saudaraku yang kasih. Jangan ditambahkan karena perbuatan. Ada yang namanya saudara sola fide. Ya, kita diselamatkan karena kasih karunia, sola gracia. Sola fide adalah kita diselamatkan total karena iman. Saudara kita diselamatkan karena ada satu eksekutornya yaitu Yesus, sola Kristo. Saudara kita percaya janji-janjinya karena ada Injil, karena ada Alkitab yang namanya sola scriptura. Kamu tidak bisa bayar keselamatan itu, kamu tidak bisa bayar saudaraku yang kasih iman yang diberikan itu, kamu tidak bisa bayar saudara janji-janjinya, kamu saudara hanya bisa yaitu sola yang kelima, makanya namanya pancasola, yaitu apa? Soli Deo Gloria. Cuma bisa bilang, you are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. Ada pengakuan bahwa dia yang awal sampai yang akhir, betul nggak? Ada pengakuan saudara, tidak ada yang bisa ditambahkan kepada kasih karunia-Nya lewat perbuatanmu. Tapi semua karena kasih anugerah Tuhan. Nah saudara, banyak orang di sini. Orang ini berkata, saudaraku yang kekasih, ayat 7-nya, apa yang ditanya, yang dijawab apa, betul nggak? Dia berkata nggak mungkin aku bisa masuk kepada kolam itu. Karena apa? Malaikat Tuhan akan menggoncangkan kolam itu saudara. Sehingga orang yang masuk ke dalam itu menjadi sembuh. Saudara, berapa banyak diantara kita saudaraku yang kasih. Kita hanya fokus saudara. Coba munculkan ayat 7-nya. Ya oke. Kita fokus kepada yang namanya saudaraku yang kasih. Normatif. Yaitu saudaraku yang kasih apa? Narasi-narasi daripada manusia sehingga kita lupa saudara ada yang namanya anugerah. Saudaraku yang kasih, orang ini bertemu kepada penyembuh tapi dia lupa saudaraku yang kasih. Karena apa? Dia hanya konsentrasi dan fokus kepada apa? Yang normatif. Harus masuk dulu ke kolam, betul nggak?
Berapa banyak Bapak Ibu yang kasih keadaan kita dan kita aminkan fatalisme. Kami memang kayak gini. Karena apa? Karena cuma manusia yang berkata kepada kamu seperti itu. Kamu lupa bahwa Tuhan kamu sedang berhadapan kepada Tuhan yang memutuskan tentang hidup dan matimu. Nangkap sampai sini saudara? Nangkap saudara? Amin saudara? Saya mau berkata saudara. Ya, lihat baik. Saudara, Alkitab sifatnya dua, deskriptif dan didaktif. Ada gambaran yang sebenarnya yaitu deskriptif, tapi ada didaktif. Didaktif apa? Ada perintah, ada larangan, dan ada janjinya. Makanya satu ketika Musa mengingatkan bangsa Israel, saudara, Tuhan gak mau kamu gini-gini aja. Sudah terlalu lama kamu seperti ini. Ulangan 1, 6 sampai 8. Musa berbicara di seberang sungai Yordan. Apa saudaraku yang kasih? Musa mengevaluasi apa yang pernah diucapkan Tuhan kepada mereka 40 tahun yang lalu. Berarti kalau Musa berbicara 40 tahun yang lalu, berarti sekarang sudah 2000 tahun yang lalu. Pak jangan marah Pak. Kalau diingatkan Pak jangan marah. Kalau dikhotbahi Pak jangan marah. Kalau mendengarkan Injil dan firman jangan marah Pak. Karena apa? Evaluasi sangat penting. Nggak kebetulan ini bulan Juli Pak. Kita dievaluasi. Untuk setengah tahun ke depan ada 1 semester lagi kita hadapi. Kalau kita mengerti ini Bapak Ibu yang kasih. Maka kita akan berjalan sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Apa yang dibilang Musa? Merimain mereka, merewind, mereview saudaraku yang kasih. Mengulas, mengingatkan bangsa Israel saudaraku yang kasih. Dikatakan gini, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian. Apa dikatakan? Sama-sama baca, 2, 3 ya. Telah, boleh lebih keras lagi, 2, 3 ya. Telah kamu tinggal di gunung ini. Apa perintahnya saudara? Next, 7. Haleluya. Apa dikatakan? Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan dan gunung Libanon sampai Efrat sungai besar. Apa yang perlu kita ketahui saudara, ayat 6 tadi berkata, sudah terlalu lama kalian di Horeb sampai kita lupa saudara bahwa di gunung-gunung lain saudara, janji Allah, Musa mau berkata kepada mereka, janji Allah bukan sampai Horeb saja, tapi gunung-gunung yang kamu lalui pun akan ada janji Allah sampai kepada tanah perjanjian. Tapi mereka tidak mau maju, berangkat dan pergi. Kenapa saudara? Mereka lumpuh saudara. Karena apa? Itu yang saya sebut saudara. Mereka nyaman di satu tempat. Setan mau bikin kita nyaman di satu tempat. Supaya kita, saudaraku yang kasih, lumpuh dan kita tidak bisa dan tidak mengetahui ayat 8-nya. Apa yang perlu kita ketahui? Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Saya mau tanya, Pak Ishak pernah saya dengar khotbahnya saudaraku yang kasih, apa yang kita buat sekarang legacy akan menentukan saudara janji-janji Tuhan dengan keturunan kita ke depan, betul nggak? Kalau Bapak Ibu nggak maju, nggak berangkat, nggak pergi sekarang, nggak menduduki sesuatu saudara, nggak memasuki sesuatu nilai-nilai yang baru saudara, tempat yang baru, maka saya pastikan jangan pernah bermimpi anak-anakmu juga saudara akan menduduki hal-hal yang dahsyat. Makanya ada orang tua saudara berkata, kalau ditanya cita-cita anaknya, langsung orang tua berkata begini, nak, kamu sadar nak, papa kamu siapa? Kenapa orang tua berkata begitu saudara? Karena ada kelumpuhan pada iman orang tuanya. Makanya saudaraku yang kekasih, dia berikan range saudaraku yang kasih seperti orang tuanya kepada range anaknya. Dia lupa saudara ada janji karena dia tidak mengetahui, betul nggak? Halo, behold and saudaraku yang kasih apa? Long enough. Itu masalah kita diberikan iblis supaya kita nggak maju. Bapak Ibu, di mana kita sudah terlalu lama sekarang? Di mana Horebnya saudara? Sehingga saudara tidak mengetahui apa yang dijanjikan kepada setiap kita. Mungkin kamu saudaraku yang kasih sudah terlalu lama di dalam iman, pengharapan dan kasihmu yang demikian-demikian saja. Sehingga saudaraku yang kasih kamu lupa bahwa Allah punya janji, punya rencana yang dahsyat kepada engkau. Hari ini Tuhan bukakan kepada kita. Jangan saudara beralasan.
Jangan hidup dalam fatalisme dan engkau berkata, memang kami ditakdirkan seperti ini. Bapak Ibu, saya mau berkata, dengan alasan fatalisme dan respon yang salah atas free will, maka akan menghancurkan yang namanya fighting spirit, daya juang kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Bu, Pak, Tuhan kita bisa menciptakan saudaraku yang kasih apapun. Tapi saya mau berkata, Tuhan kita pun dia suka dengan yang namanya proses, betul nggak? Dia bisa mematikan kita semua, tapi dia tidak pernah pakai alat paksanya. Lihat di kayu salib, dia bisa pakai alat paksanya untuk melawan mereka? Bisa. Tapi dia tidak pakai alat paksanya saudaraku yang kasih, karena apa? Dia berikan free will kepada manusia. Tuhan bisa saudaraku yang kasih mematikan kita, menyelamatkan. Tapi dia mau saudaraku yang kasih, hidup kita berproses semakin serupa dalam pengertian yang benar dan mengetahui apa yang menjadi janji-janjinya. Betul nggak? Amin saudara. Hari ini nangkap sesuatu saudara? Nangkap sesuatu? Di mana kita saudaraku yang kekasih? Kita sudah terlalu lama saudaraku yang kasih mengaminkan yang namanya fatalisme yang terjadi kepada kita. Sehingga kita lupa saudaraku yang kasih, dia sedang berhadapan dengan yang namanya pemberi kesembuhan dan pemulihan. Halo? Amin saudara? Amin saudara? Aku punya Tuhan yang besar. Nangkap gak saudara? Kita lupa kadang-kadang karena kita dibutahkan dengan yang namanya fatalisme. Dan kita salah meresponi. Orang yang di kolam Bethesda tadi Bapak Ibu berkata, maukah engkau sembuh, ditanya. Yang dijawab, bagaimana caranya saya ke tempat ke kolam itu. Airnya bergoncang, orang masuk duluan. Saya tidak bisa masuk ke situ. Pertanyaan saya saudara, harusnya dia belajar. Kalau saya ke kolam ini aja sudah sampai, tinggal nyemplung. Apalagi saudaraku yang kekasih cuma nyemplung doang, betul nggak? Ke tempat ini aja udah ada yang bawa saya. Tentu orang itu dipakai Tuhan untuk membawa dia ke tempat itu. Yang kedua konfirmasinya, dia mau menjadi sembuh, saudaraku yang kasih apa? Tuhan sendiri yang datang kepada dia dan bertanya. Kita kadang-kadang dibutakan mata kita dengan fatalisme supaya kita tidak bisa melihat anugerahnya yang besar. Boleh saya bersaksi sedikit Pak Gembala? Siapa yang nyangka saudaraku yang kekasih, anak saya bisa sekolah saudaraku yang kasih di UPH, kedokteran. Ada banyak orang bilang UPH itu uang papa habis. Saya bukan pendeta besar, kami saudara punya tabungan tapi isinya enggak ada. Kami punya deposito, enggak. Saudaraku yang kasih, anak saya bisa sekolah ke Jerman karena apa? Kasih karunia Tuhan. Kami tidak saudara mengaminkan yang namanya fatalisme. Satu ketika saudara sepupu saya datang ke Jakarta dan dia bilang saudaraku yang kasih, wow abang luar biasa dipelihara Tuhan ya. Anaknya bisa sekolah ini apa segala macam. Saya cuma sederhana bicara sama dia. Saya bilang gini, ini belum representasi daripada berkat surga, betul gak? Kecil sekali surga berkatnya, harta surgawi. Kalau hanya diumpamakan dengan mobilmu, dengan rumahmu, betul gak? Ada berapa banyak orang saudara menganut paham fatalisme. Memang dari opung kami seperti ini. Memang dari nenek kami seperti ini. Memang keturunan kami seperti ini. Supaya apa saudara? Kamu salah responnya menggunakan kehendak bebasmu. Dan menjadi bebas berkehendak. Makanya gak muncul fighting spirit kita. Udahlah kayak gini. Kamu lupa, tiap hari datang Tuhan bertanya kepada engkau, maukah engkau, maukah engkau, maukah engkau, maukah engkau, maukah engkau, maukah engkau. Kenapa kita nggak semakin peka Bapak Ibu yang kasih? Karena kamu semakin jauh daripada persekutuan, makanya nggak dapat pewahyuan. Pak, kenapa saya nggak pakai teks bisa khotbah Bapak Ibu? Kira-kira menurut saudara, saya mendapatkan pewahyuan. Pewahyuan saudaraku yang kekasih berasal daripada persekutuan. Kenapa semakin peka saudara? Kami bisa nggak punya uang saudaraku yang kasih. Tapi Tuhan punya ribuan jutaan cara saudara. Untuk saudaraku yang kasih menghancurkan yang engkau percaya yaitu fatalisme. Karena apa? Allah kita lebih besar dari fatalisme yang engkau percaya. Hari ini saya mau berkata saudara, jangan terlalu lama di tempat kelumpuhanmu hari ini. Yang kedua saudara, ketahuilah, ayat 8-nya bos, bahwa Allah menjanjikan bukan buat kamu saja, tapi bahkan buat siapa? Keturunanmu. Amin saudara.
Amin saudara. Kuncinya apa saudara? Jangan hidup dalam fatalisme. Supaya saudaraku yang kasih apa? Tuhan bisa berkarya seluas-luasnya. Jangan saudaraku yang kasih mendengarkan hanya narasi yang normatif daripada dunia. Supaya apa? Kamu melihat saudara, kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa narasi yang selalu normatif. Yang mengatakan goncangan itu bisa menyembuhkan. Sampai dia lupa saudaraku yang kasih. Bukan goncangan itu yang menyembuhkan. Tapi pribadi yang sedang berhadapan dengan dia. Warungmu boleh kecil. Pekerjaanmu boleh kecil sekarang. Jabatanmu boleh kecil sekarang. Keluargamu boleh nggak dianggap orang. Tapi jangan saudara aminkan fatalisme. Kalau kamu aminkan fatalisme, maka itu yang akan terjadi karena engkau tidak akan maju, bergerak dan pergi. Maka saya pastikan, lihat baik saudara, orang yang tidak mau saudara maju, orang yang tidak saudara berangkat, orang yang tidak saudara pergi, maka tidak akan pernah bisa menduduki dan memasuki nomor ya ayat 8 ini, betul nggak? Haleluya. Jadi saudaraku yang kekasih, coba tepuk sama samping kiri kanan, jangan terlalu lama dalam kelumpuhanmu bilang. Amin saudara. Mari saudaraku yang kasih apa? Maju, bergerak dan berangkat. Saudara perhatikan saya, hanya orang yang maju, saudaraku yang kasih, lihat baik. Sorry, saya ulangi. Bukan hanya sih, orang yang maju, berangkat, bergerak dan bangkit itu bukan orang yang lumpuh, betul nggak? Baru bisa menduduki apa yang dijanjikan Allah. Saya ulangi sekali lagi, anugerah daripada keselamatan Tuhan tidak bisa kita tambahkan dengan perbuatan. Amin saudara. Tapi untuk janji-janjinya ternyata ada yang harus kita lakukan. Apa yang pertama saudara? Maju, berangkat, pergi. Baru kita bisa masuk dan menduduki janji-janjinya. Hilangkan dalam perjalanan fatalisme. Karena hidup kekristenan bukan camping. Yesus tidak pernah berkata, saudaraku yang kasih, ikut aku tanpa masalah. Dia hanya berkata, saudaraku yang kasih, ya, yang letih, lesu, berbeban berat datang kepadaku. Apa yang membuat kita, saudara, mengaminkan fatalisme? Kadang-kadang ada persoalan, saudaraku yang kasih, waktu kita maju. Ada persoalan waktu kita berangkat. Ada persoalan, saudaraku yang kekasih, waktu kita pergi. Betul gak? Makanya kita tidak bisa menduduki, bahkan kita tidak bisa memasuki sesuatu hal yang baru. Pertanyaan saya, halo gereja GBI, pastor RDMB, saya mau berkata, siapa di sini yang mau dipakai saudaraku yang kekasih untuk membangkitkan yang lumpuh? Saudara, lihat baik saudara, bukan engkau yang membangkitkan orang yang lumpuh itu, tapi lihat baik saudara, fighting spiritmu dilihat orang yang lumpuh. Engkau membawa orang itu kepada Yesus dan Yesus bertemu dengan dia, bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Ajarkan dia saudara Injil dan berkata, mau, bukan beralasan. Bapak Ibu nangkap sampai sini? Siapa yang bawa orang itu saudaraku yang kekasih ke tempat kolam Bethesda itu? Ada orang yang bayar harga. Pak Gembala, semua staf di sini saudara, full time di tempat ini. Kita mau semua dan Tuhan mau hari ini membukakan sesuatu kepada kita. Maulah dipakai untuk membawa orang yang lumpuh, apapun kelumpuhannya. Iman, pengharapan maupun kasihnya atau fisiknya saudara. Bawa kepada Yesus dan pastikan saudaraku yang kasih orang itu mengerti dan mengetahui janji Tuhan. Bahkan ketika dia ditanya ajarkan, jawab yes. Nyanyikan kepada orang itu. Ku jawab ya. Iya, iya, ku jawab ya, iya, iya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, iya, iya. Yang diberkati hari ini berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Saudara diberkati? Pertanyaan saya simpel saudara. Di mana saudaraku yang kasih zona kelumpuhan kita hari ini? Yang kedua, siapa yang mau dipakai engkau hari-hari ini untuk membangkitkan orang-orang yang lumpuh dengan cara apa? Membawa dia ke tempat pemulihan dan kesembuhan, yaitu Yesus lewat saudaraku yang kasih. Membawa dia berjumpa pribadi dan mengetahui janji Allah bukan yang terakhir bagi dia yaitu lumpuh. Karena apa? Dia pernah salah berpikir fatalisme.
Ajarkan dia keluar daripada fatalismenya dan maju, bergerak dan pergi untuk memasuki dan menduduki hal yang baru dan pulih daripada kelumpuhannya. Siapa itu? Kokoh, cicikmu, abangmu, adikmu, anakmu, papamu, mamamu, saudaraku yang kasih. Jelaskan khotbah hari ini, nanti baca lagi di rumah. Maka Tuhan akan memberkati saudara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Haleluya. Mari silakan berdiri saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau baik kepada kami. Kami mendengarkan firman sabdamu hari ini. Kami diberkati dan Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatunya yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya janji-janjimu adalah ya dan amin. Dan kami percaya kami dipulihkan dan kami bisa dan mampu dipakai untuk membawa orang lain bangkit dan bertemu secara pribadi dengan Engkau dan Bapa mereka utuh kembali. Mari angkat tanganmu sama-sama saudara. Katakan haleluya, haleluya, oh, haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Oh, jadikan hidupku Allah, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. One more time, singing again, hallelujah. Hey, hey, membebaskan hidup yang terbelenggu. Oh, yang terluka serta mencelikkan mata buta. Jadikan hidupku Allah, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Oh, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Ada kalanya saudara, iblis buat kita tidak mengetahui, mengaburkan. Saudaraku yang kekasih, apa yang kita ketahui tentang kebenaran firman, supaya kita saudara hidup dalam fatalisme, betul nggak? Yang kedua apa saudara? Ada kalanya kita nyaman, long enough dalam satu saudara zona tertentu, makanya kita lumpuh, betul nggak? Kita beralasan, memang saya begini. Waktu Tuhan tanya kita nggak peka lagi. Saudaraku yang kasih, saya mau bertanya kepada saudara, bahkan kita tidak peka, kita mau dipakai menjadi orang-orang yang membawa orang lain untuk pulih dan sembuh dan bangkit. Karena apa? Kita juga nggak maju, kita nggak berangkat, kita nggak pergi. Kita juga nggak menduduki dan nggak memasuki sesuatu hal, betul nggak? Bagaimana kita menceritakan kepada orang? Yesus jadi jawaban hari ini saudara. Jangan pernah aminkan yang namanya fatalisme. Karena Yesus saudara menciptakan kita bukan menjadi boneka dan robot. Kita memiliki yang namanya kehendak bebas. Tapi ingat, bukan bebas berkehendak. Karena apa saudara? Ada perintah, ada larangan, ada janjinya. Saudaraku yang kasih, saya mau berkata kepada saudara. Ingat saudaraku yang kasih, ketika engkau saudaraku yang kasih percaya kepadanya, melakukan saudara, menghargai anugerah keselamatan yang terbesar diberikan kepada engkau, maka kamu saudara akan menjadi pelaku firman. Yang setuju katakan amin. Saudara, engkau tidak keberatan dipakai untuk membawa orang yang lumpuh kepada Bethesda di mana Yesus datang. Kenapa susah banget kita saudaraku yang kasih membawa jiwa-jiwa kepada gereja ini? Maafkan saudara, saya bukan nuduh. Saudaraku yang kasih, bukan nuduh. Haleluya. Karena kita pun masih lumpuh, betul gak? Yesus saudaraku yang kekasih bangkit daripada kuburnya. Janji firman harus digenapi.
Bagaimana yang lumpuh menuntun yang lumpuh. Di mana sekarang kelumpuhanmu saudara? Makanya kita nggak bisa cerita kebangkitan kepada orang lain. Mari hari ini pulih. Tutup matamu saudaraku yang kasih. Angkat tangan kirimu, letakkan tangan kananmu di dadamu. Engkau yang saudaraku yang kasih, mungkin engkau berkata, gua banget nih firman. Aku ditegur banget oleh firman ini. Saudara, ini bukan masalah tegur menegur. Waktu saya mempersiapkan saudaraku yang kasih. Waktu saya juga saudara mendapat pewahyuan. Saya juga saudaraku yang kasih ditegur Tuhan. Tapi hari ini kita semua dibebat, yang setuju katakan amin. Kalau engkau orangnya saudara butuh topangan doa. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Letakkan tangan kananmu dadamu. Saudara, masih ada beberapa menit waktu kita. Jangan saudara malu. Saudara terbuka. Hitungan ketiga, mari engkau yang mengangkat tangan maju ke depan. 2, 3, mari maju ke depan. Maju ke depan. Maju ke depan. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Mari sama-sama pengerja-pengerja. Pengerja-pengerja, mari doakan Pak. Mari doakan. Yang terluka. Mari Pak, doakan Pak. Siapa lagi? Siapa lagi? Mari maju. Mari maju. Amin. Jadikan, ya doakan silakan. Dipenuhi urapan baru, menyatakan kau dipulihkan Tuhan. Kau dipulihkan Tuhan. Hari ini jangan lagi hidup dalam fatalisme. Tuhan memberikan kepada engkau anugerah penyembuhan, pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Aminkan itu. Mari kembali. Mari kembali. Mari kembali yang sudah didoakan. Pak Gembala, mari Pak, tolong doakan Pak. Mari doakan Pak. Yang sudah didoakan mari kembali. Yang sudah didoakan mari kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pulih. Dalam nama Tuhan Yesus. Pulih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kepercayaan yang salah yang melumpuhkan hidupnya, aku mau tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pulih. Terima kasih. Haleluya. Dipulihkan Tuhan. Mari yang sudah didoakan mari kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Topang dia menjadi wise wife. Menjadi wanita yang bijak. Menjadi wanita yang dasar. Menjadi istri yang bijak di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Terima kasih. Mari kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang merendahkan engkau ketika engkau muda. Allah yang Immanuel, yang berjumpa dengan engkau, yang penyembuh pemulih, memulihkan setiap kelumpuhan-kelumpuhan dalam diri, dalam kehidupan, mindset, mentality, lifestyle, sehingga muncul roh yang menyala-nyala. Setiap yang menghalangi, aku mau tolak dalam nama Tuhan Yesus. Alasan-alasan aku mau tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau pulihkan Tuhan. Kau pulihkan Tuhan. Segala kelumpuhan-kelumpuhan dalam dirinya. Di zona apapun. Tubuhnya adalah bait Allah, bait Roh Kudus, pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Oh, memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencelikan mata yang buta. Oh, dipenuhi, menyatakan kebesaran. Mari semua mengangkat tangan saudara. Yang diberkati firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih buat karya penebusan. Terima kasih buat anugerah keselamatan. Terima kasih buat free will yang kau berikan kepada kami. Kami tidak mau Bapa menghidupi roh fatalisme. Karena engkau menciptakan kami bukan menjadi robot. Kami punya kehendak bebas. Kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Yang tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Kami putuskan hari ini. Kami mau maju, kami mau berangkat, kami mau pergi. Untuk menolong orang yang lain yang dalam kelumpuhan. Sehingga orang-orang yang kami bawa bisa memasuki dan menduduki janji-janji Allah. Bukan yang disembuhkan saja. Tapi sampai keturunan mereka. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name. Come on.
For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord. One more time. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, 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 oh Lord. Kita lagi berikan kepulangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Jutaan umat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua mulai pada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Terus kata.